Shalom Bapak Ibu Saudara, biar pagi hari ini kita mau siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami berkumpul pagi hari ini Tuhan, untuk menyembah Engkau. Untuk datang ke hadirat-Mu. Kami percaya dimanapun kami berada, ketika kami menyembah, Engkau hadir Tuhan. Mari saya undang jemaat untuk kita bersyukur. Kita nyatakan syukur kita kepada Tuhan selama seminggu ini, selama akhir-akhir ini. Kita mau menyatakan kebaikan Tuhan yang luar biasa. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu, untuk penyertaan-Mu di dalam hidupku Tuhan. Dalam keseharianku Tuhan, kami tahu Engkau baik. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu di dalam hidupku. Engkaulah Bapa yang mengasihiku. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih. Ku berterima kasih untuk penyertaan-Mu di dalam hidupku. Kau Tuhan yang ku sembah, yang ku puji, dan ku muliakan. Ku sembah Kau, ku muliakan. Ku sembah Kau di dalam roh dan kebenaran. Kami angkat pujian, kami naikkan syukur kami menyatakan Engkau sungguh baik di dalam kehidupanku.
Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku.
mengasihimu, memuliakanmu. Oh Tuhan, itu yang ku ingini di dalam kehidupanku. Ku sembah Engkau Raja, ku muliakan namamu, sebab namamu besar dan layak dipuji. Oh, ku sembah Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Raja. Kaulah Tuhan, Juru Selamat kami, ku sembah Kau dan ku muliakan namamu. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah yang ku pandang di dalam hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Shalom Bapak Ibu semua. Hari ini saya berdoa kita dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan suatu apapun, dalam keadaan diberkati. Hari ini kita akan belajar tentang musuh, enemy. Apa yang Alkitab kita katakan tentang musuh sebenarnya? Tapi sebelum kita mulai, saya pengen tanya dulu. Kalau saya minta Anda sebutkan kira-kira Bapak Ibu, kalau Anda harus nitip nih uang, harta, perhiasan, rumah, surat-surat berharga kepada seseorang, siapa orang yang akan Anda titipi itu? Tanpa jaminan loh, cuma ngasih aja dan Anda tahu dia pasti kembalikan sama aku. Dia pasti akan jaga hartaku, dia akan pasti jaga apa yang kupercayakan kepada dia. Siapa kira-kira orangnya Bapak Ibu? Rasanya kita akan susah untuk berpikir, akan susah untuk menemukan siapa orang yang bisa dipercaya begitu rupa. Siapa orang yang kita bisa percaya dengan nyawa kita, harta kita, hidup kita, keluarga kita di tangan mereka. Tidak akan mudah untuk menjawab ini. Tapi kalau saya tanya ini, Bapak Ibu, siapa sih orang yang nyakitin Anda?
yang Anda benci, yang Anda nggak suka, yang rasanya ngelukain Anda terus, jahat sama Anda, lalu dia melakukan hal-hal yang buruk kepada Anda, siapa kira-kira? Kita bisa keluar banyak, dan langsung begitu pertanyaan ditanyakan, langsung keluar pop up di pikiran kita, si A, si B, si C, si D, dan segala macam. Kita mudah melihat, dan kita mudah untuk mengenali, memisahkan. Yang musuh ini yang mana? Yang kawan yang mana? Padahal ada yang namanya istilahnya frenemy. Itu dua kata dalam bahasa Inggris yang digabung dari friend dan enemy. Artinya ada orang yang kita pikir friend, tapi ternyata enemy. Dan kebalikan, ada orang yang kita pikir enemy, bisa jadi friend. Waktu kita melakukan sesuatu yang benar kepada dia. Nah, hari ini yang mana? Dan apa yang Tuhan kita mau ajar buat kita hari ini? Saya bacakan firman Tuhan dulu ya Bapak Ibu ya. Musuh banyak. Semua orang kita pasti punya orang yang kita anggap musuh. Pendeta sekalipun pasti punya orang yang dia nggak suka, dia nggak demen dan merasa orang ini jahat. Tapi Alkitab menyuruh. Lukas 6 ayat 27-28. Lukas pasal 6 ayat 27-28. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku, Yesus bilang, aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Musuh, kalau kita sampai bilang seseorang itu jadi musuh, berarti dia pasti nyakitin kita. Dia ngomong mungkin di belakang kita, dia melakukan sesuatu yang merugikan kita, membuat kita terluka, membuat kita marah, kecewa. Mereka menolak kita. Perbuatan mereka itu menimbulkan kerusakan di keluarga kita, menimbulkan kerusakan di pekerjaan kita, di keuangan kita, dan banyak area yang lain. Tapi Tuhan ngomong, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka yang benci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuki kamu. Dia ngutukin kita, dia ngomongin kita. Kita disuruh minta berkat bagi orang ini, Bapak Ibu. Dan berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Nah, ini kan susah. Saya bukan lagi sedang mau jadi pendeta dengan mem-PHP-an jemaat. Harus ngampuni, harus lepas pengampunan. Jangan simpen akar pahit, jangan simpen kesalahan orang. Kalau ngomong memang gampang, Bapak Ibu. Tapi kan melakukannya itu setengah mati, itu udah wah, luar biasa sekali. Suatu hari saya ditanya, Pak, apa ayat favoritmu tentang musuhmu, tentang mengampuni musuh? Saya jujur dengan Anda semua, Bapak Ibu ya. Kalau saya ditanya ayat favorit saya tentang pengampunan kepada musuh, saya kasih Anda sebuah ayat, saya bacakan ya. 2 Tesalonika 1 ayat 6. 2 Tesalonika 1 ayat 6. Ini ayat favorit saya. Dia berkata ini, sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Saya ulang ya. Adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris lebih bagus, Bapak Ibu. Dia berkata begini. He will pay back trouble to those who trouble you. Jadi terjemahannya dia berkata, Tuhan akan mendatangkan masalah bagi orang yang bikin masalah sama kamu, sama aku, sama kita. Dan saya harus jujur ini ayat yang saya suka gitu. Karena apa? Karena ada kata kunci di dalamnya. He will pay back. Dia akan balas. Tapi kalau mau jujur ya, ini bukan kind of love yang Tuhan ngomong untuk kita lakukan kepada musuh kita. Saya senang karena ada pembalasannya. Dan kalau pembalasannya lama, saya suka bertanya, Tuhan kapan? Kok orang jahat dibiarin terus-terusan sih? Kok orang jahat hidupnya enak sih? Kapan dia akan dihajar? Kapan dia akan dipukul? Saya mencarinya pembalasannya. Tuhan mencarinya pengampunan. Nah, hari ini kita akan belajar. Jadi jangan sekedar mengambil satu ayat lalu kita jadikan pegangan, kita jadikan pembenaran buat kita untuk membenarkan maunya kita, daging kita. Tapi kita mau ambil ayat firman untuk mengubah kita dan kita menjadi sama seperti firman itu. Jadi bukan firmannya dicocok-cocokin ke kita, Bapak Ibu. Bukan firmannya yang dipas-pasin ke kita. Yang pas dengan hatiku, kondisiku, keadaanku yang mana. Bukan. Kita yang mengubah diri, mengubah hati, mengubah perasaan, mengubah pikiran menjadi serupa sama dengan firman Tuhan. Nah, hari ini kita akan belajar. Kalau memang susah, kenapa Tuhan suruh kita mengasihi? Kenapa Tuhan suruh kita ngampuni? Suruh kita
minta berkat, suruh kita berbuat baik. Kenapa Bapak Ibu? Tadi kita sudah baca dari Lukas 6 ayat 27-28. Disuruh, ampunilah, mintalah berkat, berbuatlah baik, dan segala macamnya. Kalau Anda lompat di bawahnya lagi, Lukas pasal 6 ayat 35, Tuhan kasih alasannya. Kenapa? Walaupun susah, walaupun gak enak untuk mengasihi musuh, tapi harus dilakukan. Namanya aja musuh Bapak Ibu. Kalau kita mudah mengasihi mereka, ya mereka bukan musuh kita dong. Ya kan? Mereka kita jadikan musuh, kita anggap sebagai musuh karena susah untuk mengasihi mereka. Nah, kita belajar ada 3 alasan besar kenapa kita harus lepas pengampunan buat mereka. Yang pertama, Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Masih sama ya Bapak Ibu dengan yang tadi perintahnya. Dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka, perhatikan kata ini, maka itu berarti efeknya. Kalau kau lakukan 1, 2, 3, maka efeknya upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Dia berkata ini, maka upahmu besar kalau kau mengampuni. Great is your reward. Anda akan mendapat upah yang besar Bapak Ibu waktu Anda mengampuni. Waktu Anda melepaskan pengampunan. Gak mudah memang. Dan saya gak akan pernah bilang bahwa pengampun itu mudah. Tidak, mengampuni itu susah. Dan saya percaya tidak ada orang yang akan sanggup melepaskan pengampunan kalau tidak ada Tuhan di dalam dia. Gak mungkin Bapak Ibu. Tapi Tuhan suruh tetap harus ampuni. Kenapa? Karena ada upah yang menanti. Berarti pertanyaan begini. Kalau Anda mengampuni, Anda berbuat baik kepada orang yang menyakitimu, maka besar upahmu. Great is your reward. Itu kalau kan. Nah, kalau pertanyaannya gini. Kalau kita nggak mau ngampuni, kalau kita masih simpen, kita masih dendam, kita masih marah, maka apakah upah itu akan tetap diberikan Bapak Ibu? Tidak kan? Itu kan term and condition, syarat. Kalau kau lakukan 1, 2, 3, maka upahmu besar di surga. Kalau 1, 2, 3-nya kau nggak lakukan, ya nggak ada upah dong. Dan masalahnya ini, banyak orang berpikir, aku sudah ngampuni kok. Tapi apakah benar kita ngampuni? Belum tentu Bapak Ibu. Hari ini saya pengen kita belajar sama-sama. Apakah kita benar sudah ngampuni orang yang menyakiti kita atau tidak? Gampang. Kalau Anda masih ingat-ingat dan suka ngomongin kesalahan-kesalahan mereka dulu yang mereka pernah buat dalam hidup kita, kejadiannya mungkin waktu mereka berbuat jahat itu sudah setahun yang lalu, 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu, 10 tahun, 20 tahun yang lalu, 40 tahun yang lalu mungkin sudah lama. Tapi kalau sampai masih hari ini Anda masih ngomong terus, Anda ungkit terus. Setiap ketemu orang itu Anda masih ngomong, oh dulu kamu pernah begini, dulu kamu giniin aku, dulu kamu begituin aku, segala macam. Anda masih terluka. Dan Anda belum mengampuni. Ini satu indikasi. Jadi, saya kepingin begini, kita bukan cuma merasa, oh saya sudah ngampuni kok. Buktinya saya nggak gebukin kamu. Buktinya saya nggak menjarain kamu. Buktinya saya nggak ninggalin kamu. Jadi aku udah ngampuni. Belum tentu. Bisa jadi kita sedang berpura-pura. Pura-pura nggak ada apa-apa, padahal hati masih pahit. Pura-pura nggak ada apa-apa, kita tahan, kita masih ada bersama mereka. Kita nggak nyakitin mereka, kita nggak bales mereka mungkin. Tapi lukanya ada. Jadi tiap kali ketemu atau tiap kali orang itu berbuat sesuatu yang kita nggak suka, keluar lagi ingatan itu dan keluar lagi dari mulut kita. Jadi apa yang keluar dari mulut kita, itu keluar dari hati Bapak Ibu. Jadi hari ini Anda masuk orang yang sudah mengampuni atau tidak, dilihat dari perkataan kita, cara kita bicara. Kita masih ingat-ingat masa lalu, kita masih ingat-ingat yang pahit, atau kita sudah move on. Kita sudah lepaskan memang, ya sudah. Kalau ada orang nyakitin kita dulu, lalu kita anggap, yaudah, selesai. Dia mau berbuat apapun, dia mau jungkir balik kah, dia mau lompat dari gedung tinggi atau apapun, kita nggak terlalu pusing. Ya nggak ada apa-apa sudahan. Tapi kalau kita masih ada apa-apa, jangankan dia jungkir balik, dia baru ngeliatin kita, baru ngeliat kita langsung bilang, gua colok nih mata lu ya. Kenapa lu lihat?
Kamu nggak inget dulu kamu beginiin aku, kamu begituin aku. Sekarang masih berani ngeliatin karena masih luka. Nah, hari ini kita belajar. Kalau Anda mengampuni, besar upahmu. Tapi kalau tidak, ya nggak ada upah, Bapak Ibu. Nggak ada apa-apa. Jadi Tuhan itu sedang berbicara begini. Kalau kau melakukan perintah ini, mengampuni ini, I will honor you. Aku akan menghormatimu. Aku akan memberkatimu. Aku akan mengangkat dan membelamu. Itu kata Tuhan. Kalau Anda baca Alkitab kita, ada satu orang namanya Stefanus. Ini martir pertama, orang pertama yang mati karena imannya kepada Kristus. Nah, waktu dia dirajam batu, dia dilemparin batu kan, dia dirajam batu, kata-kata yang terkenal dia berkata, Tuhan, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kata-kata yang sama seperti yang Yesus kita katakan di atas kayu salib. Tapi tidak berhenti sampai di situ, Bapak Ibu. Ada satu kejadian yang membuat kisah Stefanus ini begitu hebat. Dan saya berdoa ini akan jadi sebuah ayat, sebuah kebenaran yang membukakan mata pikiran kita. Saya akan bacakan ya, Kisah Rasul 7 ayat 55. Kisah Rasul pasal 7 ayat yang ke-55 sampai 56. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit. Ini waktu mau mati ini, Saudara. Lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Dalam terjemahan Inggris dia berkata begini, I see heaven open and the Son of Man standing at the right hand of God. Di sebelah, kalau versi bahasa Indonesia, di sebelah kanan Allah. Kalau dalam terjemahan bahasa Inggris dia menunjuk lebih spesifik, standing at the right hand of God. Di sebelah tangan kanannya Tuhan. Jadi bukan jauh di kanan yang sono, dekat di sebelahnya tangan. Lihat. Di sebelah tangannya, di sebelah samping persis. Dan dia ngapain? Berdiri. Kata Alkitab, kata Stefanus. Stefanus melihat Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu dia ngomong lagi ayat 56, aku melihat anak manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Berdiri ya Bapak Ibu, perhatikan. Nah, saya pengen kita bandingkan sebentar dengan kitab Ibrani pasal 1 ayat 3. Kitab Ibrani pasal 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah, Tuhan maksudnya, Kristus. Dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya. Dan yang penuh kekuasaan. Jadi wujud Allah, gambar Allah, itu kan Tuhan kita, Yesus kan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, perhatikan baik-baik, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi. He sat down at the right hand of the majesty in heaven. Kitab Ibrani menulis begini, waktu Yesus selesai melakukan segala sesuatunya, dia itu harusnya duduk, Bapak Ibu, di sebelah kanan Allah, di sebelah tangan kanannya Tuhan Allah. Harusnya sit down, duduk. Makanya Alkitab menulis berulang kali, pada hari terakhir kita akan menghadap tahta kudus. Namanya tahta itu kan singgasana, ada kursinya, ada duduk. Gak ada raja singgasananya berdiri, gak ada. Namanya tahta mesti duduk, singgasana itu duduk mesti. Yesus harusnya duduk di sebelah kanan Allah. Tapi kasusnya Stefanus, kenapa dia berdiri, Bapak Ibu? Dan saya percaya rasanya kita semua pasti bisa ngerti kok. Alasan kenapa Yesus berdiri waktu dia lihat Stefanus adalah alasan yang sama dengan kita hari ini. Kenapa kita berdiri? Kalau Anda lihat konser, Anda lihat American Got Talent misalnya, ada peserta yang nyanyi begitu hebat, begitu bagus, segala macam. Saking bagusnya, kalau para juri itu terkagum, terkesima, mereka akan melakukan sebuah gesture, standing ovation. Berdiri dari kursinya, tepuk tangan. Kenapa? Karena hebat. Appreciation-nya, wah luar biasa, kamu hebat. Waktu kita menyanyikan lagu kebangsaan, semua orang pasti akan disuruh berdiri.
Mari bangkit berdiri, kita akan nyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita akan nyanyikan lagu kebangsaan kita. Kenapa? Honoring. Kita upacara bendera, waktu bendera merah putih di atas dinaikkan di atas tiang, kita semua akan memberi hormat, berdiri, gak ada yang duduk. Gak ada yang tidur-tiduran, semua berdiri. Standing, berdiri adalah sebuah gesture yang menyatakan respect, honor. Dan Tuhan, Yesus sendiri berdiri waktu dia melihat Stefanus. Artinya, di mata Tuhan, keputusan kita untuk mengampuni itu sesuatu yang penting, Bapak Ibu. Oleh karena itu makanya dia memberikan dan menjanjikan upah yang besar. Bukan sekedar upah biasa, upah yang besar kepada Anda dan saya. Dan kalau ngomong upah, itu berarti mencakup semuanya. Anda ngomong, saya butuhnya berkat. Berkat pasti ada di dalam upah. Kita kerja supaya kita dapat upah. Upah yang kita dapat menghidupi kita, menghidupi keluarga kita, membuat kita diberkati dan segala macamnya. Anda mungkin berkata, oh saya butuh pemulihan. Pemulihan itu juga adalah upah yang diberikan Tuhan. Waktu kita ikut Tuhan, ada pemulihan, ada pemenuhan, ada percepatan untuk menghidupi kita dengan tepat. Jadi ini yang kita cari, Bapak Ibu. Nah masalahnya orang ini kadang suka salah mencari. Oh aku kepingin berkat, aku kepingin uang misalnya secara spesifik, aku kepingin pemulihan keluargaku bahagia dan segala macam. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka berusaha. Oh pelayanan kalau gitu di gereja. Oh kita memberi buat orang miskin. Oh kita nyumbang, kita donasi, kita sosial. Nggak ada Bapak Ibu. Anda akan kalau Anda lakukan, saya bukan anti dengan donasi ya, saya nggak nyalain Anda. Anda mau nabur buat orang miskin, buat panti asuhan, enggak, itu baik dan bagus. Tapi perhatikan ini, jangan berharap waktu kau nabur buat orang miskin, Anda diberkati dengan hebat sekali. Tidak, jangan berharap waktu Anda memberi buat orang susah, lalu Anda berharap balasan. Nggak bakal terjadi Bapak Ibu. Dan itu dicatat di Alkitab. Apa yang kau kasih kepada orang lain, jangan sampai tangan kanan dan tangan kirimu saling tahu. Artinya kau kasih dalam diam-diam, ya sudah lah. Yang akan membalas itu Tuhan kok. Dan tidak ada ayatnya. Kalau kau memberkati orang miskin, kau akan makin kaya. Nggak ada Bapak Ibu. Tapi yang ada ini. Kalau kau menabur, kau akan menuai. Ada. Itu ngikuti perintah Tuhan berarti kan. Berarti kan ada rule-nya, ada caranya. Jadi nggak bisa kita ngomong, kan sama aja aku nolong orang. Lain dong. Kalau kita mau nerima apa yang dijanjikan Tuhan, ya kita harus ngikuti rule of the game-nya. Kalau Anda mau dapat berkat yang besar, upah yang besar, ya ngampuni. Bukan ditukar, aku nggak mau ngampuni, aku mau yang lain. Ngasih buat orang miskin. Nggak bisa. Kita jangan ngawur-ngawur, ada aturannya, ada rule of the game-nya. Kita harus paham, kita harus ngerti baik-baik. Jadi kalau hari ini Anda kepingin menikmati berkat Tuhan, kebaikan Tuhan, ampunilah. Secara spesifik saya bicara ampunilah. Karena tema kita hari ini tentang pengampunan kepada musuh kita. Saya nggak bilang tentang menabur, karena bukan itu tema kita hari ini. Menabur juga membuat Anda akan diberkati. Tapi hari ini secara spesifik saya bilang, hari ini kalau Anda pengen hidup Anda baik, hidup Anda diubahkan, hidup Anda dipulihkan, hidup Anda diberkati, ampuni Bapak Ibu. Maka kau akan menerima upah yang besar. Great is your reward. Tuhan sangat appreciate, Tuhan sangat peduli, concern dengan gesture mengampuni ini. Makanya dia sampai berdiri. Dia berikan sebuah penghormatan kepada Stefanus. Dan dia akan lakukan yang sama kepada Anda dan saya waktu kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hatinya. Forgiving, mengampuni. Yang kedua, kenapa kita harus mengampuni? Kan nggak enak ngampunin orang, apalagi orang itu sudah nyakitin kita, orang itu sudah melukai kita, nggak enak. Terus ngapain? Ayat 35 tetap, dia berkata begini, maka upahmu akan besar, itu yang tadi ya. Dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kita kan jadi anak Tuhan, diangkat Bapak Ibu. Jadi anak Tuhan, kalau kita ngampuni. Kalau kita ketemu sama satu orang yang kaya gitu ya, misalnya, kaya raya, perusahaannya banyak, uangnya banyak, mobil bagus, rumah besar. Lalu orang itu ngomong, cerita biasanya, saya nggak punya anak nih, bingung aku, nanti kalau aku mati, terus ini rumah siapa yang warisin, perusahaan siapa yang nerusin, terus harta benda semua ini diapain? Kalau ada orang kaya raya itu cerita begini ke Anda, saya yakin 100% pasti Anda akan berpikir dan mungkin berani ngomong,
aku aja angkat menjadi anak. Jadi anak angkat. Kenapa? Karena kita mengincar harta itu. Kita mengincar berkat itu. Kita kepingin sesuatu yang besar itu. Dan kita tahu kenapa kita menawarkan diri jadi anak angkat. Karena kita tahu kalau kita jadi anak, kita berhak atas apa yang dimiliki oleh orang tua kita. Walaupun orang tua angkat kita. Dengan kata lain kita harus paham. Waktu Tuhan jadikan kita anak-anak Allah yang maha tinggi, kita diangkat jadi anak, artinya Anda hari ini punya hak untuk menikmati apa yang Tuhan punya. Anda punya hak untuk mengambil dan menikmati berkat yang sudah disiapkan buatmu yang dari Tuhan itu. Dan itu berkat yang besar, upah yang besar, berkat yang besar, pemulihan yang besar, penjagaan, perlindungan yang besar, dan semuanya. Tapi kalau Anda bukan anak Allah, pertanyaannya ya, kalau Anda tidak dijadikan anak Allah, anak siapa kita? Anak setan berarti kan? Pilihannya kan dua. Kalau nggak Tuhan ya setan. Kita nggak bisa bilang, saya bukan anak siapa-siapa. Anak Tuhan bukan, anak setan juga bukan. Nggak bisa. Pasti namanya anak, pasti kan ada sumbernya. Yang mana dan siapa. Jadi hari ini, paham baik-baik. Waktu Anda mengampuni, Anda diangkat jadi anak Allah. Betapa hebatnya. Bayangkan kalau saya berkata ini. Kalau Anda mengampuni orang yang menyakitimu, Anda akan diangkat anak. Sama Bill Gates misalnya. Misal ya. Kira-kira Anda mau nggak Bapak Ibu? Jujur nih, mau nggak? Dengan kekayaan yang begitu melimpahnya. Rasanya kita, yes nggak apa-apa, ku ampuni. Dia nyakitin aku, tapi kalau rewardnya begitu hebat, perbandingannya antara perbuatan dia menyakiti dan aku menjadi anak angkatnya Bill Gates, ayo, nggak apa-apa, ku ampuni. Ku cium musuhku kalau perlu, biar cepat proses perpindahan hak asuh ini. Itu untuk orang manusia di bumi, Bapak Ibu. Ini anak-anak Allah yang maha tinggi menawarkan kita untuk menjadi anaknya. Dan kalau Anda masih berkata, aku mau tapi nggak mau ngampunin, bodoh berarti kita. Anda sedang menukar kesempatan seumur hidup dengan luka yang Anda punya. Bukan hanya upah yang besar yang akan Anda terima, tapi Anda dapat hak untuk menerima warisan dari Tuhan. Warisan sorga, warisan yang besar. Dan saya bukan cuma bicara masalah uang, harta, bukan. Namanya berkat itu jauh lebih besar daripada itu. Ini berkat Bapak Ibu. Di dalam berkat ini ada uang, ada harta. Tapi harta dan uang bukan berkat. Itu bagian dari berkat. Makanya kita menulis, kau bisa punya banyak semua harta di dunia ini, tapi kalau kau kehilangan nyawamu buat apa? Anda kaya raya, duit banyak, suamimu tinggalkan engkau, istrimu tinggalkan engkau, anakmu meninggalkanmu, kau nggak punya siapa-siapa, apa gunanya? Kau punya uang banyak, tapi sakit, cancer misalnya, lalu dokter berkata usiamu tinggal seminggu, apa gunanya uang itu sudah? Nggak ada lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena uang bukan berkat. Berkat, di dalamnya itu ada uang. Ya kan? Jadi, tapi kita juga nggak bisa bilang, miskin gembel, tapi sehat. Lihat, sehat-sehat sih. Tapi kan rasanya gitu kayak mau mati kalau nggak ada duitnya kan? Realistis. Makanya dibilang ada berkat upah yang besar. Di dalam upah ini ada uang, harta, ada kesehatan, ada harmonis, ada keluarga, ada kasih, ada pengampunan, ada semuanya di situ Bapak Ibu. Itu namanya upah yang besar, berkat yang besar. Dan kita ditawarkan jadi anak-anak Allah untuk menerima itu semuanya. Tapi dengan sebuah syarat, ampunilah musuhmu. Saya percaya Anda pasti pernah dengar kalau saya sebut nama Leonardo da Vinci. Seorang seniman yang sangat hebat, termasyhur di seluruh dunia. Dan salah satu lukisan terkenal yang dia buat, saya rasa Anda juga pasti akan tahu ini. Namanya The Last Supper.
Kalau Anda pernah lihat di toko buku rohani misalnya, atau di film-film ada gambar Yesus perjamuan kudus dengan semua murid-muridnya, nah itu adalah replika dari lukisannya Leonardo da Vinci. Nah suatu hari waktu dia sedang menggambar lukisan ini, dia itu sedang berantem dengan temannya, sama-sama pelukis, sama-sama seniman, jadi lagi ribut. Nah waktu dia selesai ribut, dia pulang ke rumah, lalu dia berpikir, orang ini yang tadi ribut sama aku adalah orang yang pas untuk jadi Judas Iskariot. Jadi digambar Bapak Ibu mukanya. Mukanya Judas Iskariot digambar mukanya orang ini. Yang murid lain mukanya muka fiksi, bukan muka orang asli. Muka yang dibuat memang yang digambar. Lalu singkat cerita dia sudah selesai gambar 11 murid yang lain. Dia sudah selesai gambar Judas Iskariot dengan muka temennya itu. Bagus jadinya. Dan terakhir, untuk karya terakhir, dia sisakan satu wajah terakhir, wajah Yesus. Karena dia merasa ini harus paling bagus di antara semuanya. Jadi yang terakhir, dia coba lukis sekali, 2 kali, dia nggak puas, susah, hasilnya nggak bagus. Dihapus, dilukis, dihapus, dilukis, dihapus, dilukis, dihapus, dilukis, berulang kali, sampai frustasi dia. Susah sekali melukis wajah Yesus ini. Aku nggak bisa dapat ekspresinya, aku nggak bisa dapat jiwanya, aku nggak bisa dapat matanya menggambarkan kasih, nggak bisa. Lalu di tengah-tengah dia frustasi, dia mulai ingat dan dia berpikir begini, apakah mungkin aku nggak bisa gambar Yesus, muka Yesus ini, karena aku benci dengan temanku dan aku jadikan dia Judas Iskariot? Apakah mungkin aku nggak bisa gambar Yesus karena ada musuhku di dalam frame yang sama dengan Yesus? Lalu dia coba dieksperimen Bapak Ibu. Karena dia sudah coba berulang kali, nggak berhasil bikin wajah Yesus. Dia coba, dia hapus wajahnya si Judas Iskariot, temannya sendiri ini Bapak Ibu. Dia hapus wajah Judas Iskariot, dia ganti dengan wajah lain, bukan wajah temannya. Selesai, dia bikin Judas Iskariotnya, dia lukis lagi wajah Yesus. Dan percobaan pertama setelah dia hapus wajah Judas Iskariot langsung berhasil dan dia puas dengan hasilnya. Dan sampai hari ini The Last Supper menjadi salah satu lukisan legendaris termahal di seluruh dunia, best of the best masterpiece dari seluruh dunia, dari segala zaman sampai sekarang. Kenapa? Karena ada pengampunan di dalamnya. Saya berdoa hari ini, Bapak. Saya tahu mengampuni nggak pernah mudah, enggak. Tapi kita harus lakukan. Kenapa? Karena Anda akan dapat upah yang besar. Karena Anda akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Yang ketiga, kenapa kita harus ngampuni? Karena Tuhan yang kasih perintah. Saya bacakan ya, Lukas 6 ayat 36. Lukas pasal 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Perhatikan ya. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu murah hati. Sama seperti Bapamu murah hati. Kita ngampuni kenapa? Karena kita mau jadi serupa dengan dia. Kita dapat upah yang besar. Kita dapat hak menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Dan kita mau jadi serupa dengan dia. Kita mau jadi sama dengan dia. Semua orang ingin menjadi sama, serupa dengan Kristus. Tapi begitu masuk ke tema ini, pengampuni musuh, wah itu jadi urusan yang lain, saudara. Jadi susah, gak masuk akal. Gimana orang musuh, dia nyakitin kita, dia melukain kita, kenapa kita terus malah jadi mengasihi dia, kenapa dia kita terus ngampuni kita? Nggak, don't make sense gitu loh. Tapi saya percaya ini, iman dan science itu pasti berjalan bersama, Bapak. Jadi jangan jadi orang Kristen yang nggak pakai otak, tapi pakai hati saja. Nggak bisa. Makanya banyak orang aneh. Ngaku Kristus, pengikut Kristus, ngaku jadi anak Tuhan, tapi kayak kuntilanak melayang-layang di udara, nggak jelas. Oh Tuhan bicara, oh Tuhan kasih penampakan, Tuhan kasih penglihatan. Wah pokoknya harus begini-begini. Itu kan ngawur. Tuhan kasih kita otak itu bukan hiasan loh, pakailah.
Dan nggak mungkin Tuhan kasih kita otak, tapi iman itu bertentangan dengan nggak mungkin Bapak Ibu. Jadi jangan cuma pakai hati, otak dipakai. Jangan juga pakai otak saja, nggak pakai hati. Pinter, mikir, wah hebat, tapi nggak punya hati. Ini susah, kerja keras kita banting tulang, kita jadi kuda lumping ntar. Otak dan hati harus berjalan bersama. Ngampunin susah. Ya, hati itu kan mengampuni itu kan di hati Bapak Ibu. Tapi di sini kan susah. Nah, saya percaya akan lebih mudah bagi kita untuk mengampuni, untuk melepaskan pengampunan, waktu kita mengerti kenapa Tuhan suruh kita ngampuni. Untuk apa Tuhan suruh kita ngampuni. Saya bacakan satu firman ya. 2 Petrus 3 ayat 9. 2 Petrus pasal 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Tuhan kepingin semua orang itu berbalik dan bertobat. Jangan ada yang binasa Bapak Ibu. Dan kalau saya tanya ini, misal nih, Anda dikasih Tuhan otoritas, kekuatan dan kekuasaan untuk menentukan siapa yang masuk neraka, siapa yang masuk surga. Kira-kira Anda, dari semua orang yang Anda kenal di sekelilingmu ini, siapa yang masuk neraka? Menurut Anda? Oh, rasanya si A masuk neraka nih. Kenapa? Dia jahat sih. Oh, si B kayaknya masuk neraka. Kenapa? Dia nggak pedulian sih. Oh, si C. Kenapa? Banyak dosa sih. Oh, si D. Kenapa? Suka nyakitin orang. Kita akan mudah untuk memilah. Oh, si A, si B, si C. Dan ini yang jadi mind blowingnya. Dan biasanya orang-orang yang kita pilih untuk masuk neraka adalah orang-orang yang kita anggap sebagai musuh, Bapak Ibu. Yang kita anggap mereka nyakitin kita, melukai kita, membuat kita susah, membuat kita terluka, sakit, kecewa. Orang-orang inilah yang dalam pikiran kita pasti akan mudah kita pisahkan. Ini masuk neraka nih. Kebangetan soalnya. Ini bukan orang, ini kayak binatang rasanya. Jahatnya, tingkahnya, aduh. Musuh. Jadi waktu Tuhan berkata, aku pengen semua orang berbalik dan bertobat, kepada siapa ini? Siapa ini maksud? Dalam tanda kutip kita akan bilang itu kepada musuh kita. Jadi Tuhan itu sabar kepada orang-orang yang seperti musuh-musuh ini. Mereka-mereka yang kurang kerjaan, yang nggak tahu diri, yang suka nyakitin, yang jahat ini. Tapi pertanyaannya Bapak Ibu, itu kan musuh kita yang kita tadi pisahkan itu. Pertanyaannya adalah, kalau ini saya tanyakan kepada orang lain, apakah ada kira-kira orang yang berkata, oh yang masuk neraka adalah Deki. Dia sebut nama kita. Kalau tadi kan saya yang memilih, saya sebut nama si A, si B, si C. Lah kalau si C itu ditanya, siapa? Deki Pak, yang masuk neraka. Dia jahat sama aku. Aku benar merasa saya nggak jahat sama dia. Tapi dia mungkin kecewa, dia pahit, dia merasa saya. Artinya, kita itu bisa punya musuh, tapi kita juga bisa jadi musuh bagi orang lain. Kita disakiti, kita juga nyakitin Bapak Ibu. Kita ini sama-sama nggak beresnya. Makanya kita perlu pengampunan dari Tuhan. Dan pengampunan dari Tuhan nggak bisa jatuh kalau kita nggak bisa mengampuni. Kita nggak akan menerima kemurahan kalau kita nggak bisa murah hati. Kita nggak bisa menerima apa yang Tuhan punya kalau kita nggak bisa menjadi serupa dengan Dia. Nggak bisa, Bapak Ibu. Berulang kali dalam Alkitab kita, Yesus juga ngajarin, ampunilah orang-orang yang bersalah kepada kami supaya dosa kami juga diampuni. Ya kalau kita nggak ngampuni, kita juga nggak diampuni, Bapak Ibu. Dan dosa kita banyak, percayalah. Orang yang kecewa dengan kita banyak. Orang yang terluka dengan kita banyak. Orang yang sakit, yang marah sama kita banyak. Cuma seringkali kita merasa kayaknya aku nggak punya, nggak ada orang yang benci aku. Kayaknya saya dicintai semua orang kayaknya, padahal enggak. Banyak pasti. Jadi waktu Tuhan mau menghendaki orang bertobat itu bukan cuma buat musuh kita, juga buat kita. Memberi kita kesempatan untuk kita berbalik, memberi kita kesempatan untuk kita bertobat, Bapak Ibu. Makanya kita perlu sadar, perlu mengerti baik-baik.
Tuhan sangat serius dengan pengampunan ini. Saya bacakan satu ayat lagi ya. Amsal 24 ayat 17. Amsal 24 ayat 17 sampai 18 ya. Jangan bersuka cita kalau musuhmu jatuh. Kalau musuhmu jatuh jangan bersuka cita Bapak Ibu. Ini kata Alkitab. Jangan hatimu beria-ria kalau dia terperosok. Kalau dia lagi kesusahan jangan gembira hatimu. Kapok. Jangan. Kenapa? Ayat 18 dia berkata, supaya Tuhan tidak melihat itu, melihatnya ini, hati kita yang jahat ini, hati kita yang bersuka cita karena musuh kita kesusahan, yang hati kita bersuka cita waktu musuh kita jatuh, bangkrut. Supaya Tuhan jangan melihat hati kita yang seperti itu dan menganggapnya jahat. Di mata Tuhan, orang yang tidak mau ngampuni jahat, Bapak Ibu. Dan belum berhenti, lalu memalingkan murkanya daripada orang itu. Jangan. Jadi hari ini lepas pengampunan yuk. Betapa Tuhan sangat serius memandang pengampunan ini. Kalau Anda sudah ngampuni, Anda merasa, Anda berpikir dan berkata, saya sudah ngampuni Pak. Kalau Anda sudah ngampuni, jangan lagi kau bahas. Jangan lagi kau bicarakan kesalahan mereka. Jangan lagi kalau ketemu atau orang itu menyakitimu atau melakukan sesuatu yang kau nggak suka, keluar lagi kata-kata itu. Oh dulu kamu begini, kamu begitu. Dulu dan dulu. Stop. Semua orang melakukan kesalahan Bapak Ibu. Orang melakukan kesalahan ke kita. Kita juga melakukan kesalahan ke orang. Dan tidak ada orang yang suka waktu kesalahannya diungkit. Apalagi kalau udah lama. Nggak ada yang suka Bapak Ibu. Kita juga nggak bakal suka kalau orang tiba-tiba ngungkit kesalahan atau perbuatan kita 10 tahun yang lalu. Lah kita bahkan mungkin udah lupa loh. Tapi diingat terus sama orang, kita nggak senang. Sama. Jangan lakukan juga kepada orang. Jadi ada upah yang besar. Ada hak untuk menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Dan kita akan menikmati apa yang di tangan Tuhan waktu kita bisa jadi serupa dengan Tuhan. Anda mau pengampunan, Anda harus ngampuni. Anda mau terima kemurahan, Anda harus bermurah hati. Harus. Itu udah hukumnya. Dan kalau kita bisa lakukan ini, tiga perkara ini akan jadi milik kita. Upah yang besar, hak menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi, dan menjadi serupa dengan Kristus untuk menikmati apa yang dia punya. Untuk menerima apa yang dia punya. Terakhir, saya akan tutup dengan sebuah cerita Bapak Ibu. Suatu hari ada seorang perempuan, seorang ibu ceritanya di Amerika. Dia menulis sebuah kesaksian. Dia ngomong, saya baru memulai sebuah mesbah keluarga. Jadi dia bilang anak mereka ada 2 umur 7 dan 10 kurang lebih Bapak Ibu waktu itu. Jadi dia cerita, kami baru buat keputusan kita akan mulai setiap malam untuk berdoa bersama, baca firman bersama, lalu saling sharing lah kira-kira dapat apa dari firman. Dan suatu kali waktu kami lakukan kebiasaan ini, kami baca sebuah ayat. Nah ini saya kutip, saya bacakan ayatnya ya. Roma 12 ayat 20. Roma 12 ayat 20. Ayat ini yang keluarga ini baca, si ibu ini baca dan anak-anaknya dan suaminya baca. Dia berkata begini, tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. If your enemy is hungry, feed him. Feed him. Berikan makan buat dia. Kalau musuhmu lapar. Lalu di tengah-tengah pembacaan itu, lagi baca Alkitab, lagi baca ayat ini, anaknya nanya. Yang gede, yang 10 tahun ini nanya, kenapa kita harus ngasih makan orang yang nyakitin kita? Lah dia kan musuh kita. Dia aja gak peduli sama kita, kenapa terus kalau dia lapar kita kasih makan? Kan sudah upah dia, ya balasanmu, kamu jahat sih. Jadi kalau kamu lapar ya itu bagianmu, udah tanggunglah, terimalah. Ngapain gitu? Kenapa harus begitu? Dia tanya bapaknya, kenapa Pak? Kenapa Ma? Bapaknya nggak bisa jawab Bapak Ibu. Bingung juga kan dia ngomong, ya gimana? Lalu dia kasih sebuah jawaban yang rasanya semua orang akan melakukan yang sama kayaknya kalau di posisi kayak begitu. Kalau Anda ditanya sama anak Anda misalnya, Pak, Ma, kenapa aku harus ngampuni orang yang menyakiti aku? Kenapa aku harus kasih makan malahan sama orang yang menyakiti aku?
Anda mau jawab apa? Jawaban paling gampang, mesti kita akan bilang, ya karena Tuhan suruhnya begitu, gimana? Dan si bapaknya pun sama, Bapak Ibu. Dia ngomong, ya Tuhan ngomong begitu lah gimana? Tuhan suruhnya memang begitu. Lalu diskusi itu berakhir. Nggak ada kelanjutan, karena nggak ada yang tahu sudah mau ngomong apa, bingung semua, selesai. Tapi mereka nggak tahu, dalam seminggu ke depan, ayat itu akan jadi ayat yang bicara keras buat mereka dan menentukan masa depan mereka. Dalam waktu seminggu itu, suatu hari anaknya yang gede ini pulang dari rumah, nangis Bapak Ibu. Marah, nangis. Mamanya kaget, nanya, kenapa kamu? Lalu dia cerita, ada satu anak di kelasku, duduk di belakangku persis. Setiap kali guru lagi nggak lihat, dia nonjok aku, dia pukul aku. Pokoknya setiap kali gurunya nggak lihat, cep, ditonjokin terus-terusan. Lalu si anak ini ngomong begini, dan aku sudah berencana nanti dalam hari-hari ke depan ini, pas nggak ada orang, akan kubales dia, aku pukul juga dia. Wah, mamanya waktu denger ini emosi kan. Namanya orang tua, anaknya dipukul, siapa yang nggak emosi sih Bapak Ibu? Mamanya cerita, dalam kesaksian itu dia cerita, rasanya aku sudah pengen pergi sendiri ke sekolah, pengen ku bales itu, ku pukul sendiri itu anak. Gurunya sekali ku pukul kalau perlu. Kenapa kok nggak bisa? Kok sampai nggak tahu? Ada kejadian begitu di kelas, ada pembuli di kelas. Dan saya mengerti, saya paham kok amarah si mama. Suatu ketika anak saya, Seva, perempuan, Bapak Ibu, masih kecil kan dia waktu itu, masih SD, kelas 3 atau kelas 4, saya lupa ingat waktu itu. Dipukul sama satu anak laki-laki, jadi perutnya ditinju sama satu anak laki-laki yang beratnya 3 kali lipat daripada berat badan anak saya. Anda bayangkan rasanya kayak apa, sakitnya kayak apa. Waktu anak saya nangis, telepon nangis, wah, nggak usah ngomong 2 kali. Saya kayak Superman melaju cepat ke sekolah, ngebut ke sekolah, langsung siapa yang mukul? Saya mau tahu, saya mau lihat anaknya. Panas Bapak Ibu, marah. Dan ternyata yang mukul, maaf ya, dia dalam kondisi autis. Saya bukan sedang menghina orang yang mengalami posisi autis ini, bukan. Tapi ya ini dalam kisah ini faktanya. Dan waktu saya tahu, saya nggak bisa ngomong udah. Tapi apakah saya senang? Enggak, marah tetap. Nah, kembali lagi, kita nanti lanjut cerita ini nanti ya. Kita lanjut lagi ke kesaksian si ibu ini. Dia marah, dia emosi, dia udah pengen tonjok ibunya, gurunya dan temennya ini. Lagi marah, si anak marah, ibunya marah. Lalu anaknya yang kecil, dia ngomong tiba-tiba nyaut begini. Kak, bro, mungkin kamu harus kasih dia makan. Kaget dong kakaknya. Mamanya juga kaget. Ngapain dikasih makan? Lalu anak ini ngomong, kan Alkitab bilang, if your enemy is hungry, feed him. Kasih dia makan, makanin dia. Dan si mama berhenti. Dia nggak berani ngomong lagi karena ya musuhnya Firman gimana. Udah nggak bisa ngomong. Tapi dia juga bingung. Ya gimana ini? Aku nggak terima anakku dibegituin. Kalau dia berpikir ya namanya musuh kalau di Alkitab itu kan nanti waktu dia udah gede, nanti musuh itu somewhere yang jauh. Ini anak kecil. Dia kebingungan. Lalu dia panggil, si ibu ini panggil suaminya sebagai kepala keluarga. Dipanggil, diceritain. Lalu si mama ini sama anaknya yang gede, yang dipukul ini, nanya, Dad, what should we do? Kita harus ngapain sekarang? Harus kalau si anak kecil yang adiknya ngomong, beri dia makan. Yang lain bilang, bales dia. Lalu papanya ditanya, kalau Anda ditanya, Ma, Pa, aku dipukul temanku, apa yang harus kulakukan? Ampuni, kasih dia makan, atau bales? Yang mana Anda pilih? Saya tahu ada beberapa yang akan bilang, bales dong. Tapi Firman ngomong apa Bapak Ibu? Ingat ya, Firman
bukan dipilih untuk menyesuaikan keadaan hati kita, kondisi kita. Kita yang menyesuaikan diri dengan firman, yang harus mengikuti firman. Dan si bapak, kepala keluarganya, dia kasih jawaban yang sama persis seperti seminggu yang lalu. Ditanya, kenapa kita harus kasih makan musuh kita? Si bapak ngomong, ya dicoba aja. Ya kalau memang Tuhan suruhnya begitu gimana? Singkat cerita, si mama waktu dengar kata-kata suaminya, dia juga nggak berani membantah karena firman kan yang dibahas. Jadi dia tanya sama anaknya, kira-kira temenmu ini loh, yang pembuli ini suka apa? Makan apa dia? Cobalah kita kasih makan. Ayolah. Karena semua udah bingung semua kan. Lalu anak ini ngomong, aku tahu dia sukanya jelly bean. Permen itu loh Bapak Ibu. Permen yang bentuknya kecil-kecil bulat-bulat kayak bola, yang dilapis dengan gula di luarnya, manis. Itu jelly bean. Biasanya empuk-empuk, kenyal-kenyal gitu. Dia ngomong, aku tahu dia suka banget sama jelly bean. Lalu mamanya bilang, ya sudah, kita pergi, kita beli jelly bean yang banyak. Lalu dia ngomong, besok kalau dia pukul kamu balik badanmu, kamu kasih 1 kantong jelly bean ini ke dia. Setiap kali dia pukul kamu kasih 1 kantong jelly bean ke dia. Dan nanti kita lihat apa yang akan terjadi. Nanti kita lihat apakah firman ini benar-benar memang harus dituruti atau tidak. Singkat cerita, berangkatlah anak ini ke sekolah besok paginya Bapak Ibu. Dia ke sekolah dan bener waktu gurunya nggak lihat, ditonjok dia dari belakang. Wah, dia panas, dia marah, terus dia inget. Dia balik badan, dia taruh 1 kantong jelly bean di meja temennya yang mukul dia. Singkat cerita, berlalu waktu, pulanglah anak ini Bapak Ibu. Waktu dia pulang, mamanya langsung nanya, gimana? Gimana kamu dipukul nggak hari ini? Yes, aku dipukul tadi awalnya. But it worked. Tapi ayat ini berfungsi. Gimana? Jadi waktu dia dipukul, dia balik badan, dia kasih 1 jelly bean. Cuma 1 kantong Bapak Ibu. Dia bawa banyak, tapi yang dikasih cuma 1, kan dipukul cuma sekali. Waktu temennya lihat dia dapat kantongan, dibuka isinya kesukaannya jelly bean, dia nggak ngomong apa-apa, nggak ngomong terima kasih juga enggak, ngomong tanya juga enggak, semua enggak. Tapi dia berhenti mukul. Sepanjang hari itu dia tidak lagi mukul. Stop. Dan si mama cerita, sejak hari itu mereka berdua anak ini ternyata jadi teman baik Bapak Ibu sampai lulus kuliah. Kembali ke anak saya. Waktu saya tahu anak saya dipukul, sama, saya juga marah. Singkat cerita, berlalu waktu, ini saya jujur ya Bapak Ibu ya. Saya juga pendeta manusia, darah daging, bisa salah, bisa marah, bisa emosi. Saya ngomong sama anak saya, jangan kumpul lagi sama dia, jangan main dengan dia. Saya marah, saya nggak suka, karena saya nggak bisa balas dia. Karena kondisinya begitu. Singkat cerita, berlalu waktu. Berapa bulan atau setahun kemudian, saya lupa juga pastinya. Suatu ketika anak saya itu dapat tugas sekolah Bapak Ibu, kerja kelompok ceritanya. Nah, anak saya dipilih jadi ketua kelas. Ketua kelompok. Dia harus milih. Jadi sama guru dikasih perintah, ketua kelompoknya boleh milih siapa anggotanya. Singkat cerita, dia pilih 1, nanti kelompok lain pilih 1, jadi gantian yang milih. Supaya semuanya rata, jadi nggak boleh 1 ketua kelompok langsung milih 10 orang ini milikku, anggotaku, nggak bisa. Satu dulu, baru milih lagi. Nah, singkat cerita, ada 1 anak di kelas ini yang tidak kebagian kelompok Bapak Ibu. Dan siapa dia? Anak yang mukulin dia dulu. Lalu anak saya ini bimbang. Apakah harus kubiarin dia atau dia harus apa gitu? Karena dia juga takut dengan saya kan kayaknya. Saya bilang jangan main lagi, jangan kumpul sama dia. Tapi hari itu dia ambil sebuah keputusan. Dia ngomong sama gurunya, Miss, boleh nggak? Kelompokku sudah genep, misalnya 10 ya satu kelompok ya. Genep, kelompok dia udah genep. Tapi ada 1 yang nggak dipilih kan oleh siapapun. Lalu dia ngomong, boleh nggak kalau nggak ada yang mau,
boleh nggak anak itu satu kelompok aku ambil, jadi aku dapat 11. Memang lebih banyak di luar batas, tapi boleh nggak? Singkat cerita gurunya bilang oke. Anak saya pulang ke rumah, pertama kali dia nginjek rumah, dia ngomong sama saya begini, Dad, aku mau cerita. Ingat nggak kamu pernah bilang aku jangan main sama dia? Sorry ya, I'm sorry. Aku ambil dia jadi anggota reguku, kelompokku hari ini. Karena aku sebagai ketua kelompok, aku lihat dia kasihan, dia nggak ada temen. Saya juga jujur Bapak, saya bisa kata-kata, mau ngamuk, kayaknya saya jahat banget ya. Saya ini pendeta ngajarinya ngomong kasih pengampunan, tapi terus, wah. Tapi saya juga was-was, nah kalau kamu dipukul lagi terus gimana? Dan hari itu karena saya udah nggak tahu mau ngomong apa, saya diem, Bapak Ibu. Saya bilang, ya udah nggak apa-apa, dilihat aja lah. Singkat cerita, mereka kerja satu kelompok dan segala macem, selesai. Tugasnya selesai, kelompoknya bubar. Singkat ceritanya Bapak Ibu ya. Tapi ada sesuatu yang tidak bubar. Si anak ini yang mukul dia dulu, dia tulis surat Bapak Ibu kepada anak saya. Dia tulis dengan tulisan tangannya sendiri. You are my best friend. Waktu anak saya pulang, dia tunjukin tulisan itu, saya nangis Bapak. Saya bilang, Tuhan, kau ajari aku mengampuni lewat anak kecil. Bener memang. Waktu Tuhan bilang, anak kecil itu punya kerajaan surga. Betul Bapak Ibu. Yang punya kerajaan surga itu bukan kita. Bukan orang gede. Kita mah pembenci, pendendam. Anak kecil, wah. Dan waktu dia lulusan kenaikan kelas, mamanya anak ini bahkan juga sampai telepon ke istri saya. Ngomong, nanya, Seva gimana, dan segala macam, ngobrol. Anak itu juga nyariin, kalau ada apa-apa, Seva mana, Seva mana. Jadi baik Bapak Ibu. Frenemy. Kita pikir friend, kita pikir enemy, ternyata friend. Nah, kembali lagi ke ceritanya si ibu ini yang tulis kesaksian. Anaknya dengan si pembuli ini akhirnya jadi teman baik. Dia tadi saya udah cerita, dia punya 2 anak, yang kecil dulu 7 dan 10 tahun waktu kisah itu ditulis, waktu kejadian itu. Dan anak ini bertumbuh dewasa Bapak Ibu, singkat cerita. Dan dua-dua kakak beradik ini jadi misionaris ternyata. Dia jadi hamba Tuhan, jadi misionaris di negara yang berbeda. Jadi dia tinggalkan Amerika, dia pergi ke sebuah tempat, mereka melayani di sana. Dan apa yang mereka lakukan di situ Bapak Ibu? Ternyata cara mereka untuk menjangkau, untuk menyebarkan Kristus, untuk melayani orang-orang di sana, bukan dengan khotbah indah ternyata. Apa yang mereka lakukan? Mereka buka pintu rumahnya, mereka undang semua orang-orang yang menentang mereka, yang benci mereka, yang nyakitin mereka, yang ngomongin mereka, yang ngusir mereka dari situ karena mereka orang asing kan. Mereka undang semua orang itu dan mereka siapkan jamuan makan di sana. Ayat yang mereka baca waktu kecil. If your enemy hungry, feed him. Kasih makan dia. Itu membekas begitu rupa. Kejadian dengan teman pembulinya yang gara-gara jelly bean dia berubah, membekas. Sampai mereka gede, mereka jadi misionaris, mereka melakukan yang sama. Mereka kasih makan. Ada orang yang gak suka kita, ada orang yang usir kita, ada orang yang nyakitin kita, ngomongin kita, jahatin kita. Feed him. Kata kasih makan. Singkat cerita, dia menulis. Dan sampai hari ini, sudah puluhan tahun anak mereka itu tinggal sebagai misionaris di negara itu. Nggak jadi diusir Bapak Ibu. Diterima dengan baik, diterima dengan welcome, dan bahkan menikah dengan orang setempat di sana. Betapa ajaibnya. Pengampunan mengubah keadaan. Pengampunan mendatangkan kuasa dalam hidup kita. Memulihkan. Upaya yang besar dalam hidup ini akan terjadi waktu kita bisa mengampuni. Hari ini saya berdoa buat kita semua mendengar firman ini. Firman ini bukan buat orang lain, bukan buat musuhmu, buatmu dan saya, buat semua orang mendengar ini. This is your decision, my friend. Ampuni. Nggak worth it kalau Anda tetap tahan, Anda tetap simpan, Anda tetap pahit. Nggak worth it. Lepaslah. Kalau memang orang ini harus dibalas dan layak menerima balasan, Tuhan yang balas. Bukan karena kita menginginkan pembalasannya. Kita kepingin dia susah. Enggak. Tapi biar Tuhan. Bagian kita hari ini, ampuni. Dan lihat,
sesuatu yang besar pasti terjadi dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih karena sudah mengikuti ibadah online hari ini. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk hadir beribadah kembali di minggu depan dengan tema Forgive Your Situation. Follow akun sosial media GBK Alim untuk mengetahui update tentang gereja dan juga mendengarkan khotbah. Untuk persembahan dan perpuluhan bisa dilakukan melalui rekening BCA GBK Alim berikut ini. Untuk informasi konseling dan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBK Alim di nomor yang tertera berikut. Terima kasih sudah mendengarkan Kayalim News minggu ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, kita sudah selesai hari ini, tapi saya tetap berdoa Tuhan berikan kita kekuatan, kemampuan untuk mengampuni orang yang menyakiti kita. Dan saya berdoa sungguh-sungguh, kesaksian demi kesaksian juga akan mulai keluar waktu kita mengampuni orang-orang ini. Kita lepaskan pengampunan juga datang buat kita. Upah yang besar datang buat kita. Hak menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi datang buat kita. Kita menjadi serupa seperti Kristus, seperti Tuhan, seperti Bapa kita. Dan kita akan menerima apa yang Dia punya, yang Dia janjikan buat kita, karena kita serupa dengan Dia. Hari ini jemaat Tuhan dikasihi, saya undang kita angkat tangan kita sama-sama tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Dan saya undang kita katakan amin yang keras untuk setiap perkataan berkat yang akan saya lepaskan buat kita semua. Sebab saya percaya, kita percaya, Alkitab menulis, amin, mengikat janji Tuhan jadi nyata dalam kehidupan kita. Bapa, kami berdoa dan kami percaya dalam nama-Mu, diberkatilah pekerjaan kami, diberkatilah usaha kami. Apa yang kami sentuh, yang kami kerjakan, dijadikan Tuhan berhasil. Biar kami naik jadi kepala dan bukan ekor. Biar kami menjadi orang-orang yang memberi, bukan meminta-minta. Biar kami menjadi orang yang kelimpahan, bukan yang kekurangan. Dan kami terima berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Biar kita semua percayakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Hanya satu katamu yang ku perlukan, firman-Mu menentukan seluruh hidupku, yang tiada Kau jadikan